Hai semuanya, welcome back with me, balik lagi sama aku di Itaf Welas Kosong. Di video kali ini aku bakalan review dan bahas secara lengkap buku pedoman apa sih yang biasanya aku pakai buat ngajar anak di rumah ataupun ngajar les privat. So tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu ya. Sebelumnya video ini aku tujukan ke semua orang yang pengen ngajarin anaknya membaca di rumah, ataupun buat teman-teman yang pengen ngajar les privat tapi bingung mau ambil buku pedoman yang mana. Oke, sebelumnya sebagai guru les privat, tentu saja aku sering menjumpai berbagai macam buku pedoman membaca yang sudah dimiliki anak-anak yang aku ajar sebelumnya. Dan aku tuh tidak pernah mewajibkan orang tua untuk menggunakan buku tertentu ya, karena aku merasa kalau mereka udah punya buku pedoman, ya ngapain harus beli lagi gitu kan. Tetapi aku melihat dulu nih, buku ini tuh sebenarnya cocok gak buat anak ini. Karena seperti yang kita ketahui, setiap buku meskipun tujuannya sama untuk belajar membaca, tapi mereka tuh punya susunan yang berbeda-beda. Ada yang gampang dimengerti, ada yang agak susah, dan bahkan ada yang membingungkan juga. Nah, jadi langkah pertama ketika aku menjumpai atau mempunyai siswa baru, aku akan menanyakan kepada mereka apakah sudah punya buku pedoman untuk membaca atau belum. Kalau sudah punya, aku akan mengecek dulu tuh bukunya itu kandungannya seperti apa. Terus juga aku akan mencoba untuk menganalisa kemampuan si anaknya tuh seberapa. Apakah kemampuan si anak dengan menggunakan buku yang ini tuh cocok atau enggak? Apakah dia akan merasa lebih mudah atau merasa lebih susah saat belajar menggunakan buku tersebut? Nah, kalau ternyata setelah aku cek buku tersebut tuh kurang sesuai untuk si anak, biasanya aku merekomendasikan ke orang tua untuk membeli buku ini. Yes, karena harganya juga murah dan juga gampang untuk dipelajari. Tapi aku yakin banget kalian udah sering banget lihat buku ini berseliweran di sosial media ataupun marketplace kalian. Dan ini dia bukunya. Buku 60 jam pintar membaca tanpa dieja. Aku bakalan review lengkap biar kalian tahu dan lebih yakin buat ambil buku ini guys. Ya, buku 60 jam pintar membaca tanpa dieja ini emang saya recommended itu. Sampai kalian lihat nih, bukunya sampai pada bedel-bedel kayak gini. Dan itu artinya memang buku ini tuh aku sering pakai untuk ngajarin membaca, terutama anak aku ketika di rumah gitu ya. Karena kalau untuk anak-anak yang aku ajarin atau yang les privat sama aku itu, mereka udah punya buku masing-masing dan di rumah mereka gitu guys. Mulai membahas tentang buku ini, silakan kalian dengarkan baik-baik. Yang pertama, kalian bisa lihat ya. Oh, dia fontnya besar-besar kayak gini. Ini tentu saja bakalan memudahkan anak-anak untuk belajar membaca. Yang kedua, kalian bisa lihat apa? Oke, ya bisa dilihat dia tuh colorful. Warnanya bagus-bagus, cerah-cerah, otomatis bikin anak jadi lebih tertarik untuk belajar menggunakan buku ini. Dan yang ketiga, ini yang paling penting banget di antara kriteria semua buku untuk pedoman membaca adalah pembahasannya yang mudah dan sistematis. Mudah dimengerti oleh anak-anak dan tersusun secara rapi gitu ya. Nah, di sini nanti tuh ada beberapa bagian. Aduh, gimana nih? Yang bagian pertama, itu anak akan langsung belajar dengan satu suku kata diakhiri dengan huruf vokal A. Seperti ini. A, ba, a, ca, dan lain-lain sampai Z. Ya. Poin di bagian satu adalah anak-anak bakalan terbiasa untuk melihat, mengingat, dan juga membaca suku kata berakhiran A. Dan itu bakalan diulang-ulang, jadi bakalan lebih cepat tersimpan di memori mereka. Lanjut di bagian 2, nanti anak-anak akan belajar membaca dengan suku kata vokal I. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah nanti di bagian kedua itu bakalan diulangi juga di bagian yang pertama. Jadi ibaratnya tuh di mix gitu ya, nggak semuanya berakhiran I, tapi di mix dengan A. Jadi mengulang lagi, semakin ingat, semakin paham, dan semakin nyentel di kepala. Seperti contohnya gini. Bibi, cici, ici. Nah, nih poinnya ada di laci, adi, nadi, dan lain-lain. Lanjut di bagian 3, anak-anak akan langsung belajar membaca satu suku kata berakhiran O. Sama dengan di bagian 2, nanti di bagian 3 dia akan diulangi suku kata dengan berakhiran A, I, dan U. Jadi di mix kayak gitu ya maksudnya. Nah, seperti contoh, sebentar, karena ini bukunya udah agak bedel-bedel, jadi seperti itu ya. Contohnya nih, nanti dia bakalan di mix O, bu, o, cu, bu, sa, cu, ci, la, bu, cu, ka, dan lain-lain. Dan di bagian 4 nanti anak-anak akan belajar membaca satu suku kata berakhiran E dan O. Contohnya nanti seperti ini. B, la, de, bu, ca, be, be, da, de, sa, le, ga, coba, ade, dan lain-lain. Jadi intinya dari bagian 1 sampai bagian yang keempat ini tadi adalah rangkaian, semuanya itu tersusun gitu ya, berhubungan dari bagian 1 sampai bagian 4 sampai dia menguasai seluruh suku kata dengan huruf vokal A, I, U, E, O begitu.
Dan selanjutnya di bagian 5 dan 6 itu nanti anak-anak bakal belajar yang lebih susah, yaitu belajar membaca 3 rangkaian huruf. Nah, kalian harus memastikan sebelum menuju ke bagian 5 dan 6 ini, di bagian 1 dan 4, anak-anak itu harus sudah benar-benar lancar ya. Nah, di bagian ini nanti anak-anak akan belajar membaca 3 rangkaian huruf, yaitu satu suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan, ditambahi seperti H, R, L, M, S, T, dan lain-lain. Contohnya seperti ini ya. Bagian 5, tabah, lidah, gabah, bedah. Ini yang akhiran huruf H. Dan aku carikan sebentar. Yang akhiran huruf E. K. Racik, sajak, bapak, ajak, kakek, ejek, dan lain-lain. Intinya, kalau kalian sudah mulai mengajar di bagian 5 dan 6, itu diwajibkan anak-anak harus sudah lancar untuk membaca satu suku kata yang berakhiran dengan huruf vokal A, I, U, E, O tadi. Karena kalau itu belum lancar, jangan sampai naik di bagian 5 dan 6. Itu mereka bakalan merasa kesusahan. Tetapi lain ceritanya kalau anak-anak udah benar-benar fasih di bagian 1 dan 4, mereka akan lebih mudah untuk memahami dan mempraktekkan di bagian 5 dan 6 ini. Dan selanjutnya di bagian 7 nanti anak-anak bakalan belajar membaca huruf vokal yang berdampingan. Contohnya ai, ia, au, ua. Nah, nanti untuk bagian ini kalian tinggal mengikuti saja di sini. Kan banyak juga tuh kalau kita membaca kata-kata huruf vokal berdampingan. Ini jadi penting banget, contohnya nih ya. Badai, danau, cabai, silau, pakai, pisau, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian 8 ini anak-anak bakalan belajar membaca awalan kata meter bermem. Tapi menurut aku kalau anak kalian sudah lancar tadi di bagian-bagian sebelumnya, itu bagian 8 itu bisa di skip aja. Tapi kalau memang mau mengikuti secara lengkap ya udah diikutin aja. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih, opsional aja di bagian nomor 8 ini. Karena memang kalau anak-anak udah lancar di bagian yang tadi atau sebelumnya itu bakalan udah bisa. Gitu guys. Dan selanjutnya ini bagian terakhir dan bagian yang tersulit menurut aku, karena banyak anak-anak yang merasa kesusahan pas udah sampai di bagian 9 ini, karena itu mereka bakalan belajar bunyi sengau, nya, nyi, nyu, nyenyo, nga, ngingu, ngingo. Iya, ini memang biasanya part terlama baik itu membacanya maupun menulisnya, karena memang agak susah ya. Contohnya nanti di sini nyamuk, nyaman, nyanyi, nyiram, dan lain-lain. Terus yang engnya, sebentar karena bukunya udah bedel-bedel ya, jadi harus sabar. Nih yang engnya ya. Bunga, singa, tangan, lengan, ngaku, sangat hangat, dan lain-lain. Nah, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai isi buku 60 jam lancar membaca tanpa dieja. Dan kesimpulannya buku ini tuh memang bagus, cocok buat kalian gunakan untuk ngajarin anak membaca di rumah ataupun kalian yang pengen ngajar les privat. Tapi saran aku kalau memang kalian mau ngajar les privat dan ternyata anak didik kalian udah punya buku pedoman sebelumnya, ya jangan langsung disuruh buat beli buku ini ya. Tapi kalian harus melihat dulu isi buku yang udah mereka punya. Mereka tuh bisa nggak sih belajar pakai buku itu? Apakah bukunya tuh bagus juga atau enggak gitu kan? Kalau misal kalian memang ngerasa nggak cocok ya baru deh rekomendasikan buku ini ke orang tua biar pakai buku ini aja, karena memang belajar pakai buku ini tuh lebih mudah gitu. Oke semuanya, aku rasa video kali ini udah cukup sampai di sini aja ya. Semoga pembahasan mengenai buku 60 jam lancar membaca tanpa dieja ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Yang belum subscribe bisa dibantu subscribe dulu biar channel aku semakin berkembang ke depannya. Thank you sudah menonton ya. See you on my next video. Dadah.